wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita istighfar sebelum kita memulai mengaji sedikit bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dan guru-guru kita juga meridhai. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bi barakati ulumi wa bikum fid dar amin radhiyallahu anhu wa ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak boleh cek, insyaallah benar. Surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Yang artinya begini, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha, wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, kecintaan kita agar connect, kalau ibarat namanya wifi, Pak, itu namanya sudah punya password masuk. Ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallaha, wahai Nabi Muhammad, ketika engkau nanti mempunyai umat, mengaku bahwasannya umatmu cinta kepadaku. Kita nih umat Nabi Muhammad, kita cinta Allah. Fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, Pak. Bagaimana kita mengikuti akhlak daripada Rasulullah, bagaimana kita mengikuti ucapan Rasulullah, bagaimana kita mengikuti perbuatan Rasulullah sedangkan kita tidak hidup di zaman Rasul. Bagaimana? Oh, ternyata kita punya hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya murid Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terlain daripada empat tersebut, yang paling unggul adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Siapa Ali bin Abi Thalib ini? Beliau adalah ada Madinatul Ilmi wa Ali Babwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ada satu kota, kemudian para sahabat bertanya, para murid Rasulullah bertanya, ketika Rasulullah pada saat itu hijrah, maka yang wajib menjawab setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keilmuan yaitu adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ana Madinatul Ilmi. Kata Rasulullah, saya ini kotanya ilmu. Wa Ali Babwa, bagaimana untuk masuk daripada kota harus mempunyai atau harus masuk daripada pintunya, yaitu pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib paling pintar, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha, ketika wahai hambaku, ketika engkau cinta kepadaku, mengaku cinta kepadaku, sayang benar kepadaku, kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad.
Di akhir zaman ini banyak orang mengaku-ngaku saya cinta Rasulullah, saya sudah menjalankan sunnah Rasulullah, akan tetapi antara saudara satu dengan saudara lain saling gotok-gotokan. Ada nggak Pak? Banyak. Mungkin Rasulullah dulu pernah mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung daripada lisannya. Mungkin kalau sekarang lisan dikit ngomongnya, Kiai, tangan ngomongnya banyak Pak. Bener nggak Pak? Ada grup sedikit beda langsung serang, bener nggak Pak? Ada komenan Facebook langsung aja. Apakah ketika ini tangan tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kita buka surat Yasin Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu 'ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Yang artinya begini, Pak. Al-yauma, pada hari itu nanti ketika kita meninggal, nakhtimu 'ala afwaihim, ditutup mulut kita. Kenapa ditutup? Karena mulut di dunia banyak bohong. Ustadz dibohongin, bener Pak? Kiai dibohongin, habaib dibohongin, ulama dibohongin, sampai ketua RT dibohongin Pak. Ada nggak begitu? Ada. Dia bisa selamat dari pandangan manusia, akan tetapi tidak selamat daripada pandangan Allah. Al-yauma nakhtimu 'ala afwaihim, Allah tutup rapat serapat-rapatnya mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangannya bicara Pak. Ada berita terbaru, ini rungkat ini kagak ini. Wah, ikut-ikutan ilmunya padahal baru dapat dari YouTube. Para alim ulama salafus saleh, para kiai, para habaib, ulama-ulama kita terdahulu, begitu banyak kitab-kitab yang beliau baca Pak, tidak sama sekali pernah menyakiti daripada sesama para alim ulama. Oleh sebab itu bagaimana? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk mengikutinya? Satu, Rasulullah adalah manusia biasa, tapi tidak biasa saja, luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang namanya kotoran Pak Rasulullah. Wangi, rambutnya wangi, badannya, keringatnya wangi. Sehingga dalam kitab hadis Tajridis Sharai mengatakan Rasulullah pada saat itu ingin buang air besar Pak. Zaman dulu belum ada WC umum. Kalau dulu ada 2.000 bayar ya Pak. Rasulullah pengen buang air besar, ngomong sama sahabat, wahai sahabat, kalau bahasa kampung saya, aling-alingin pakai bahan. 1, 2, 3, 4, aling-alingin. Kamu mandep sono sahabat. Rasulullah buang air besar, sahabat satu ada yang mau tahu bagaimana kotoran Rasulullah SAW. Akhirnya selesai dilihat, lah tidak ada bekas sedikit pun kotoran Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah sakit sebelum wafatnya, beliau itu kalau nggak salah Kiai, ketika sebelum beliau wafat itu Rasulullah sakitnya kadang-kadang pingsan Pak. Imamin subuh, Bismillahirrahmanirrahim, blok pingsan. Besok subuh lagi mulai Allahu Akbar, Bismillah, pingsan. Waktu saat subuh dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, kamu gantiinlah saya untuk menjadi imam. Pada saat itu Rasulullah sakit, bahkan pipisnya, jadi di zaman dahulu itu rumah nggak kayak perumahan kita Pak, udah ada kamar mandinya, dulu nggak ada. Pipisnya di baskom ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingin membuang daripada kotoran Rasulullah SAW pipisnya, maka tidak ada sama sekali kotoran Rasulullah SAW. Ketika kita cinta kepada Allah, wajib fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad Pak.
Nabi Muhammad umatnya tidak dilihat daripada bentuknya, tidak dilihat daripada wanginya, tidak dilihat daripada casingnya. Yang dilihat adalah bagaimana dia letak di mana, dia tinggal di mana, mampu mendamaikan antara golongan yang A dengan golongan yang B, yang awalnya ribut menjadi baik. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, Pak, Rasulullah tidak pernah daripada membentak atau mengeluarkan kata-kata yang kurang enak kepada istrinya. Kira-kira kita pernah bentak bini kita nggak, Pak? Udah sering ya. Baru tadi Pak Ustadz, kita mau ngaji, dia mau ngajak jalan-jalan ke Pancasila. Rasulullah, Pak, ketika pada saat itu Aisyah lagi numpuk gandum. Kalau istri soleha itu kagak ngomong capek, lemes aja. Ditanya Rasulullah, ya Aisyah, kenapa kamu? Enggak ya Rasul. Wah, besoknya dibantuin sama Rasulullah SAW. Makanya kita sebagai istri, sebagai suami, Pak, ini kita kan suami ya, kita suami, Pak, ya, bener nggak? Jangan sampai di rumah pakai daster, Pak. Ada zaman sekarang begitu. Kita sebagai suami, terutama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita pemimpin perempuan nih. Jangan sampai kita mendoyan tahlil, istri kita kagak, kita kalah nih. Ini bahaya, Pak. Satu, kita pemimpin. Kedua, kita sebagai pemimpin kita tahu istri kita. Istri punya kewajiban berapa, Pak? Pak, berapa Pak Ustadz ya? Banyak Pak dia kewajibannya ya gitu, Pak, ya. Istri kewajibannya nggak banyak, Pak, cuman 2. Ini Bapak pahamin sebagai kepala rumah tangga yang insya Allah kalau paham ini semua beres. Istri kewajibannya 2. 1, taat kepada suami. Jadi kalau Bapak rajin di masjid, sholat segala macam, istri kagak taat, jangan sampai kita diemin, kita nasihatin terus. Yang pertama, istri itu kewajibannya 1, yaitu adalah taat kepada suami. Yang kedua, istri itu punya kewajiban yaitu layani suami. Udah 2 doang, Pak. Jadi Bapak tahu nih pulang dari sini nih, 2023 saya kagak tahu tugasnya istri. Sekarang saya tahu kewajiban istri cuma 2. 1, taat sama suami. 2, layani suami dengan baik. Kira-kira saya mau nanya, Pak, nyuci tugasnya siapa? Pak, nggak langsung istri, Pak, nambah 3 berarti. Suami. Ke pasar tugasnya siapa? Suami. Nyapu tugasnya siapa? Bopong bocah tugasnya siapa, Pak? Makanya jangan heran Gus Dur, Pak, orang hebat. Itu baca sejarahnya saya. Beliau punya anak bayi pada saat itu Ibu Yani masih kecil. Gus Dur mampu gendong, Pak, malam-malam. Ulama hebat mampu gendong anaknya, luar biasa. Jadi kembali lagi tugas istri itu 2. 1, taat kepada suami. 2, layani suami dengan baik. Sisanya semua tugas kita karena kita pinter ngaji mulu di masjid. Yang pertama apa, Pak, namanya? Yang pertama apa namanya, Pak? Taat sama siapa? Nah, kita duduk di meja, Pak, di sofa. Neng, ono cucian mundung baik, cuci. Dia taat nggak, Pak? Nah, dia ngerjain. Neng itu berantakan banget rumah, sapu, dia nyapu. Taat nggak, Pak? Dia taat. Berarti benar apa yang kita sudah lakukan pada saat ini. Dia nyuci, dia ngepel, dia sebagai macam, itu mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Yang penting 2 itu taat kepada suami, layani suami dengan baik. Nah, kira-kira istrinya udah taat belum? Insya sesuai tanggal, Pak. Tanggal 20 udah mau mepet-mepet gajian, taat banget dia. Bener ya sih ya.
Jadi udah pengen gajian aja udah kita disambut, dia udah mandi, udah pakai minyak wangi. Ayo mau ngopi, tahu baik dia gajian, Pak. Kita dibikinin kopi segala macem. Habis kita makan, mana ya gajiannya? Tahu. Layani suami dengan baik. Nah, ini banyak istri-istri yang kurang diberitahu bahwasannya layanin bukan sekedar ngasih makan, akan tetapi ketika kita tidur juga layani dengan baik. Kasih istri pakaiannya yang bagus, Pak. Jangan pakaian daster udah robek, dikasih, baik kita ada rezeki lagi kita beliin, neng ini buat kamu istirahat, ini minyak wangi yang abang suka. Semua dalam rumah tangga menjadi ibadah kepada Allah, ngikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah nggak pernah bentak kepada istrinya. Ini naudzubillah, mudah-mudahan 2023 kita akhiri pada saat ini, masuk di 2024. Kemarin banyak berita, Pak, seorang suami membunuh istri, seorang istri mengkhianati suami. Banyak nggak, Pak? Banyak, Pak? Banyak. Mudah-mudahan di tahun 2024 tidak ada lagi seperti ini. Amin ya rabbal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menuju ke masjid pun mencontohkan kepada kita. Rasulullah mau berangkat ke masjid, mau masuk ke masjid, kemudian ada orang kafir ngeludahi Rasulullah, ngeludahin lagi, bahkan setiap hari, Pak. Rasulullah mau ke masjid diludahin. Kalau zaman sekarang mungkin nggak diludahin, Pak. Kita udah jarang ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid. Pasti orang-orang yang kita lewatin ngomong, "Woi, tobat, woi. Woi, hujan ini gerimis, woi." Lah itu di pos main gaple mulu, orang rajin sholat. Kalau ketika kita menghadapi hal seperti itu, lihatlah Rasulullah. Rasulullah masuk ke masjid diludahi sekali, 2 kali, 3 kali. Rasulullah tidak pernah mengatakan kata-kata yang kasar terhadap orang yang zalim kepada Rasulullah. Apa akhlak Rasulullah? Ketika orang yang meludahi Rasulullah sakit, akhlak Rasulullah datang kepada orang tersebut sehingga orang tersebut melihat bukan Rasulnya, bukan nabinya. Apa yang dilihat adalah akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Islam punya iman mensatukan daripada akhlak Rasul, wallahi tidak ada yang namanya menjelekkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Pak, seumur hidupnya tidak pernah ngomong kasar, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Nabi Muhammad tidak pernah suudzon kepada orang. Nabi Muhammad tidak pernah marah kecuali ketika Sayyidina Hamzah pada saat itu kalah daripada peperangan, kemudian hati Sayyidina Hamzah diambil, dimakan. Rasulullah paling marah semarah-marahnya. Kenapa? Bukan karena kalah dalam peperangan, akan tetapi ketika kami sudah kalah, kenapa engkau tidak menghargai manusia yang disebutkan adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pada saat itu perang Uhud, ketika meninggal, karena hebat beliau, hatinya diambil, kalau nggak salah namanya Hindun ya, sama Hindun, dimakan sama Hindun. Nah ini Rasulullah paling marah semarah-marahnya dan wajahnya paling merah, Pak, tidak pernah mengatakan hal-hal yang kasar. Kalau kita mau berubah di tahun 2024 nanti, ayo fattabi'uni, ikutin Nabi Muhammad. Satu, jangan sakiti hati orang. Bisa jadi pada hari ini orang ini dibuka sama Allah, aibnya kita tahu, dia mencuri, dia mabok, dia berandalan, dia orang yang paling buruk di antara kita semua. Tapikah mampukah hati kita mengatakan, ya Allah, alhamdulillah engkau tutup aib kami ya Allah. Ya Allah, pada saat ini saudara kami dibuka aibnya ya Allah olehmu ya Allah. Ini sebuah pelajaran untuk kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang pada saat engkau buka aibnya
pada saat ini ya Allah, mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah darimu ya Allah. Mampukah kita seperti itu? Umpama Pak, ada maling nih, jangan dipukul. Kamu maling ya? Iya, saya doain. Amin, ayo maling. Amin, amin. Kira-kira enak nggak Pak? Enak Pak Ustadz. Enak mukulinnya kan begitu Pak. Mungkin yang lain ada seperti itu, tapi di antara kita yang datang ke masjid terus ngaji kepada guru-guru kita, ayo menata hati kita. Jangan sampai dalam diri kita ini ada nafsu Pak. 3. Ini dalam diri kita ada nafsu yang kita harus pahami setelah masuk nanti 2024 nanti. Kita pahamin ngaji sama guru-guru kita. Saya cuma nyampein aja, mengulang kembali. Dalam diri kita ada nafsu 3. Yang pertama, nafsu al-amarah, nafsu marah Pak. Bapak lagi dikecewain sama orang, digedegin sama orang, bapak lagi panas-panasnya keluar nafsu tuh, namanya al-amarah. Al-amarah bisu. Setiap nafsu yang menunjukkan kita marah pasti menunjukkan sesuatu yang buruk Pak. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ketika kita melakukan sesuatu, habis ngelakuin sesuatu nyesel. Pernah nggak Pak? Habis ngelakuin sesuatunya, pernah nggak Pak? Nah itu nafsu itu namanya disebut lawamah. Nah nafsu ini masih bisa diperbaiki, bisa menjadi yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini apa? Yang menunjukkan setiap saat ibadah, kebaikan yang memang harus dalam diri kita, harus mengatur dan mempermainkan atau menunjukkan yang paling unggul adalah nafsu mutmainnah. Makanya kiai-kiai kita kalau mimpin Yasin tahlil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila kiradatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Mudah-mudahan kita semakin ngaji bersama guru-guru kita, melatih daripada nafsu kita sehingga kita mampu mengendalikan. Kita nggak bisa menghilangkan nafsu Pak, nggak boleh. Manusia itu nggak boleh dihilangin nafsunya, bisa mengendalikan. Yang paling unggul adalah nafsu mutmainnah. Apa manfaatnya ngikutin Nabi? 1, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Setelah kita niatkan dalam hati, ya Allah saya pakai minyak wangi mengikuti Rasulullah, ya Allah saya pakai kaos, pakai baju dari tangan kanan kemudian tangan kiri mengikuti Rasulullah, ya Allah saya masuk kamar mandi kaki kiri mengikuti Rasulullah, ya Allah saya makan tangan kanan mengikuti Rasulullah, ya Allah saya perbaiki rumah tangga, saya tidak kasar kepada istri saya mengikuti Rasulullah, ya Allah saya memakai apapun yang sunnah mengikuti Rasulullah. Manfaatnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kita yang dulu-dulu Allah ampunin Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada iklan tadi ya Pak. Jadi apa yang kita niatin mengikuti Rasulullah SAW, Allah Ta'ala akan hapus dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kira-kira saya mau nanya Pak, nih saya juga banyak dosanya. Bapak ada dosanya nggak Pak? Banyak. Tapi mau ngelakuin dosa lagi nggak? Di masjid mah kagak ya. Kadang kita begitu Pak, kita sadar dosa kita banyak. Umur udah segini, makanya umat Rasulullah, wafatnya Rasulullah 63. Berarti umatnya kagak jauh. Ada yang 62 Pak, ada yang 62. Kagak ngaku. Lah pada 17 semua kali ya. Udah 17 ke atas. Jadi Pak gini Pak, Ustadz saya banyak dosa nih. Gimana ya Pak Ustadz, umur saya udah segini, lingkungan begini, istri juga begini, pusing saya Pak Ustadz, saya harus gimana?
Kita pahamin lagi Pak, kita tarik. Manusia itu apa? Manusia al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu nggak lepas daripada ini dua Pak. Salah sama lupa. Kalau Bapak manusia, kita paham diri. Kita pasti salah. Kita pasti ngelakuin salah. Jadi jangan sampai ada dalam diri Bapak, saya yang paling benar. Salah. Karena itu tadi kata Nabi Muhammad, manusia itu dua. Satu, suka salah. Kedua, suka khilaf. Makanya kita baca Pak, yang bapak-bapak pada ngerokok nih. Di belakang rokok kan ada peringatannya. Apa bacaannya? Ngerokok nggak boleh minta gitu. Ngerokok membunuhmu gitu Pak ya. Tapi ngerokok nggak orang? Ngerokok. Itu tugasnya apa itu? Nginget. Bapak naik motor, naik mobil ada lampu merah, kuning, hijau. Buat apa Pak? Ingetin. Masuk masjid ada bacaan batas suci. Buat apa? Ingetin. Kesian yang kagak punya mata, masuk aja kagak bisa baca Pak. Akhirnya bagaimana? Nah, kita paham manusia itu kadang salah, kadang lupa. Wajib kita ingetin, insyaallah. Cuman kalau kita ingetin bab taklim main. Jangan hadisnya ngomong bahwasannya saya cinta kepada sesama umat muslim saya, Pak Ustadz, saya mau nasehatin. Nasehatin siapa? Saya mau nasehatin guru saya. Gurunya dinasehatin Pak. Mengambil hadis apa? Bahwasannya karena saya cinta, saya mau nasihatin dia. Salah Pak. Bab taklim kita tarik. Guru jangan dinasehatin. Kenapa? Wujudnya guru yang kita anggap guru, ini cobaan untuk kita sebagai murid. Apakah kita cinta takzim kepada guru kita hanya sekedar guru kita ketika naik daun, beliau sedang viral, beliau sedang terkenal, beliau menjadi artis, beliau menjadi tokoh ulama yang tidak bisa ditandingi, tapi ketika Allah putar beliau untuk dicoba, beliau turun seturun-turunnya. Apakah hati kita mampu mengatakan, ya Allah, meskipun guru saya turun, beliau adalah guru saya? Zaman sekarang sedikit Pak. Ada ustadz datang dipuja-puja, ayo ustadz imam, ayo ustadz ceramah, ayo ustadz ini, ustadz yang lama dibuang. Benar nggak Pak? Banyak seperti itu Pak. Makanya memahami hadis itu mungkin Pak D kita yang alim atau guru kita yang nanti menjelaskan bahwasanya nggak semua hadis itu langsung dibaca artinya dengan Google, harus dengan asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran dengan asbabul nuzulnya. Oleh sebab itu bagaimana untuk kita bisa menerapkan ilmu agama yang benar? Jalan satu-satunya ikut para alim ulama, tokoh masyarakat kita. Amin ya robbal alamin. Jadi ketika kita ngikutin Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada kita. Allah Ta'ala ampunin dosa kita. Amin ya robbal. Umpama yang sebelah pojok ngomong begini Pak Ustadz, dosa saya dulu zaman muda, dosa saya banyak banget Pak Ustadz. Dosa saya banyak banget. Lantas saya bagaimana Pak Ustadz? Pak, kita nggak bisa menyaingi guru-guru kita Pak. Guru-guru kita orang alim, orang soleh di hadapan Allah. Kita nggak bisa nyaingin Pak. Mau zikir aja la ilaha illallah ngantuk, bener nggak Pak? Apalagi tadi baca maulid udah enak banget. Wah, angin. Udah mau ngantuk aja Pak. Kita nggak bisa nandingin beliau Pak. Mungkin pada saat ini kita tidak bisa menandingi beliau-beliau, tapi kita bisa bersaing kepada preman-preman, orang-orang yang pada hari ini bertaubat kepada Allah atas dosanya. Dia nangis senangis-nangisnya, dia istighfarnya kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita mampu bersaing kepada orang-orang seperti itu Pak. Apa maksudnya? Nanti kita pulang malam, kita sholat malam, kita gelar sejadah, kita ngomong sama Allah, ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, dosa saya ini itu, Engkaulah yang memaafkan dosa kami ya Allah. Dosa saya, dosa istri, dosa anak, ampunin ya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahi Pak, pasti Allah Ta'ala akan ampuni dosa kita. Amin ya robbal alamin. Bapak semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pesan di akhir daripada tahun 2023.
Dalam kitab Maragil Ubudiyah dikatakan ada 3 sesuatu yang dimana diri kita lagi galau. Bapak pernah galau nggak? Galau itu apa? Bapak puyeng, punya cicilan, punya sama utang banyak Pak. Pinjol jangan ya, jangan Pak, pinjol mah. Utang, rumah tangga, bini susah banget dibilangin Pak Ustadz, anak kagak mau sekolah, suruh mondok, dia kabur-kaburan, puyeng Pak kepala kita. Akhirnya apa? Jangan kita kayak ibu-ibu dikit-dikit bikin status, jangan Pak. Kita punya Allah. Bagaimana dikatakan para alim ulama, kalau kita lagi pusing ada 3 poinnya Pak. Insya Allah setelah kita melakukan 3 ini, permasalahan apapun di dunia akan hilang. Pasti hilang Pak. Yang pertama, ketika kita ditimpa musibah sama Allah seberat-beratnya. Kan ada orang sendiri di rumah ngomong begini Pak, ya Allah, ini ujian gede amat buat saya. Ya Allah, tetangga saya enak-enak banget, gajinya cukup, anak ganteng, cakep, istri soleha. Kok saya yang sholat 5 waktu tepat waktu kok begini mulu ya Allah. Paling susah nih saya ya Allah. Saya mau cerita kemana ya Allah? Mau cerita ke orang malu ya Allah. Nah kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan. Allah memberikan ujian kepada kita sesuai kapasitas kita Pak. Kalau ada seseorang yang diuji rumah tangga, hanya dia yang mampu, yang lain tidak. Ada seseorang yang diuji ekonomi, hanya dia yang mampu, yang lain tidak. Allah tahu bagaimana ciptaannya. Jadi ketika ujian tersebut datang, apa wajibnya kita? Welcome to problem. Selamat datang untuk masalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Yang pertama apa? Ketika kita lagi diuji seberat-beratnya menurut kita. Kata ulama, 1, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Lagi diuji utang, besok pagi-pagi jam 7 mobil diambil Pak sama leasing umpama. Besok jam 7 udah dikabarin, Pak jam 7 mobil saya mau ambil, Bapak udah telat 3 bulan. Emang kita nggak punya duit Pak? Udah puyeng Pak. Apa yang kita lakuin? Jangan bunuh diri Pak. Ini kadang-kadang orang udah mentok Pak, bunuh diri, selesai. Kagak. Yang namanya utang dikejar-kejar juga nanti di akhirat. Bagaimana? Zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar-benar zikir kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan menyelesaikan masalah. Kita sebagai manusia, mungkin yang kemarin-kemarin 2023 banyak permasalahan kita, sedikit pun kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu. Kita disuruh ngejalanin doang dengan baik, itu aja Pak. Ketika apapun terjadi, balikan kepada Allah. Zikrullah Ta'ala, la ilaha illallah. Pak Ustadz ngomong doang, harus pakai dalil dong Pak Ustadz. Dalilnya, ala bi zikrillahi tatma'inul. Bukankah berzikir itu hati akan tenang? Ketika kita was-was, ketakutan bagaimana ini jalan keluarnya, tapi kita kembalikan kepada Allah, Allah menolong kita. Yansurunallah, Allah akan menolong kita semua kalau kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, insya. Yang kedua, ketika kita ditimpa musibah apapun ujiannya itu, yang kedua adalah waliqail awliya. Datengin para orang soleh Pak, wali-walinya Allah. Bagaimana cara datenginnya? Umpama kita punya utang 14 juta Pak, datang ke walinya Allah, Pak Kiai atau Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kamu kemari? Enggak Pak Kiai. Pak Kiai sehat? Sehat, Masya Allah sehat. Aneh, ente gimana kabarnya? Narik napas panjang Pak. Sehat Pak Kiai. Pak Kiai apa? Ini mau cerita Pak Kiai. Ngapa lu? Saya punya utang Pak Kiai 14 juta.
Apa kiainya ngomong? Udah mulai pindahin asbak kiainya tuh. Rokok mana rokok ya? Bakar rokok Pak. Cerita Pak Kiai, saya punya utang 14 juta gini, saya nggak punya duit Pak Kiai. Apa kata Kiai? Kiai sambil ngerokok, diem, dimatiin, ngangkat tangan. Doa dalam hati, doanya nggak ngucap Pak. Dalam hati, ya Allah, saya kagak punya apa-apa juga. Mudah-mudahan yang datang kepada saya, engkau pulang dari sini diberikan rezeki sama Allah. Banyak yang terjadi Pak, banyak yang terjadi. Punya utang datang ke kiai, habis itu bayarin kiai kagak Pak. Kiai bayarin kagak, Allah yang bayar Pak. Duit siapa yang punya? Allah Pak. Secara syariat duit itu ada di bank. Duit itu ada di orang-orang yang punya duit. Bagaimana kita dapat duit? Kita datang untuk bekerja kemudian dapat duit. Kira-kira mindset kita nih Pak, pikiran kita. Menurut Bapak ya, rezeki itu harus dicari apa kagak Pak? Pak, rezeki harus dicari apa enggak? Harus dicari apa kita duduk aja? Kompak Pak, dicari apa duduk aja? Pantesan capek Pak. Suatu ketika cerita nih Pak, Imam Malik adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ngomong begini karena guru kan. Ngapai begitu, umpama saya begitu, ngapai guru Imam Malik, saya mau ngomong sama guru saya Imam Malik nih, saya nggak setuju dengan pendapatnya guru bahwasannya rezeki itu nggak harus dicari tiba-tiba datang. Wah, kamu nggak setuju dengan pendapat saya Syafi'i? Iya. Kamu bagaimana setujunya? Rezeki itu harus dicari, habis itu dapat guru. Oh gitu. Ya udah kita mulai sekarang. Kamu maunya apa? Rezeki apa? Apa kata Imam Syafi'i? Saya mau membawakan daripada hasil jerih payah saya bekerja untuk mendapatkan buah-buahan. Keluarlah Imam Syafi'i Pak ke kebun. Ada yang punya kebun, bekerja tuh Imam Syafi'i, ambil buah, bantuin. Selesai bantuin dikasih anggur oleh yang punya kebun karena bantuin. Berarti benar kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari, habis itu dapat gembira Pak, seneng, sambil lari, guru Imam Malik, saya benar, pendapat saya benar bahwasannya rezeki itu harus dicari, habis itu dapat nih buktinya nih, saya udah praktekin nih. Datang ke gurunya sebegini aja santai Pak, sambil minum langsung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa PI? Ini saya benar wahai guruku bahwasanya rezeki itu harus dicari, habis itu dapat. Langsung Imam Malik ketawa Pak. Lah bingung Imam Syafi'i, kenapa engkau ketawa guruku? Wahai Syafi'i, sadarkah engkau saya dari tadi belum pindah kemana-mana, akan tetapi engkau membawakan daripada anggur tersebut di hadapan saya. Kira-kira rezeki itu bisa dua Pak, ada yang dicari, ada yang diam aja mendapatkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu rezeki itu datang kepada kita nggak bakal meleset Pak. Jangan takut kepada Allah. Insya mudah-mudahan pulang dari sini masuk 2024 utangnya lunas. Kalau datang ke kiai, kan temanya begitu. Waliqail auliya, datengin orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, yang malam harinya nggak tidur, dia doa sama Allah. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Ustadz, kiai, habaib yang pada malam harinya nggak ngantuk, nggak tidur, menahan ngantuk, menahan tidur, beliau doa Pak. Kita tidur enak habis kerja, tapi beliau orang-orang soleh dekat sama Allah doain, ya Allah ampunin semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sayangi semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang-orang yang di sekeliling kita termasuk daripada min auliyaillahnya Allah. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Amin ya rabbal.
Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita mendapatkan musibah nanti, diuji sama Allah di 2024, apa? Setelah zikir datang ke orang soleh, walinya Allah, wa kalamul hukama, dengerin kata apa yang dikatakan para hukama. Bapak kenal hukama? Hukama kenal, Pak? Hukama itu setiap ulama belum tentu hukama, tapi setiap hukama insya Allah ulama. Bagaimana? Ulama diambil dari katanya allama yu'allimu, orang yang pinter, orang yang tahu ilmu agama, orang yang ditokohkan, beliau adalah ulama. Tapi hukama, beliau pinter tafsir Al-Quran, beliau pinter hadis, beliau pinter fikih, beliau pinter ilmu agama, tapi juga pinter daripada memandang manusia, yanzuruna bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang kepada siapapun. Siapa orang tersebut? Ada dua. Satu yang ditunjukkan kepada Allah, yang dua yang Allah simpan. Dari Allah simpan ini kita disuruh sama Allah selalu berprasangka baik kepada siapapun, insya Allah. Mungkin salah satu daripada perkumpulan kita ini ada daripada hukama tersebut. Mudah-mudahan perkumpulan setelah daripada ini Allah Ta'ala berikan keberkahan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah memberikan musibah, Allah memberikan ujian kepada kita, jangan ngerasa paling kesian sendiri, Pak. Orang diuji semua. Diuji semua. Yang namanya ujian satu fungsinya naikin kelas. Ketika Allah Ta'ala mau uji kita, kita marah-marah, uring-uringan, Allah nanya, lu mau naik kelas apa kagak? Kok mau naik kelas nangis-nangis, marah-marah? Bagaimana untuk menjalani tersebut? 3 tadi, ketika ujian tersebut datang, kita terapkan yang 3, sehingga nanti kita mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk akhir, ada 2 hal yang terpenting dalam hidup kita. Di akhir 2023 ada yang paling penting dalam kehidupan kita. Sisanya itu sunnah semuanya, nggak terlalu penting. Yang penting 2 dalam diri kita. 1, masuk 2024, terapkan setiap hari dan seterusnya sifat husnuzon. Di akhir zaman ini, di media sosial, di dunia nyata, di rumah, di RT, di RW, semua sedikit banget umat Rasulullah SAW mempunyai sifat husnuzon, prasangka baik kepada sesama, prasangka baik terhadap sesama umat Islam, terhadap orang-orang yang berbeda agama. Prasangka baiknya sekarang sedikit, Pak. Sehingga apa? Muncul dan timbul penasaran, sehingga mampu memfitnah, mencaci dan memaki. Oleh sebab itu, mulai zaman di awal sekarang 2024, mulai hari ini kita terapkan yang paling penting dalam diri kita, yaitu prasangka husnuzon. Insya. Yang kedua, yang paling penting juga setelah daripada husnuzon, yaitu adalah semua apapun yang kita lakukan diawali dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Amiril Mukminin Abi Habzin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ini nama rentet bin-binnya, Pak. An Amiril Mukminin Abi Habzin Umar. Tahu Umar, Pak? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Uzza ini kita tarik lagi ke sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu agamanya bukan Islam. Agama yang beliau deklarasikan, beliau sebarkan pada saat itu adalah agama tauhid, Pak. Tandingannya apa? Pada saat itu ada 3 berhala, namanya Lata, Uzza, Manat. Apa, Pak?
itu nama berhala zaman dulu. Kemudian Nabi Ibrahim muncul, ditugaskan berdakwah sama Allah, menegakkan agama tauhid, dilanjuti oleh Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, banyak orang-orang dan pengikut Nabi Ismail kembali menyembah Tuhan berhala 3 tadi. Sehingga turun ke Nabi Isa, turun ke Nabi Muhammad, datanglah agama Islam. Nah, ternyata ini gambaran kita, Pak. Kita nggak boleh mandang orang kalau udah buruk, nggak boleh. Umar bin Khattab dulu sebelum masuk Islam suka judi, suka mabok, membunuh orang, takut orang-orang sama dia, galak, Pak. Bahkan keturunnya bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza masih penyembah berhala, Pak. Meskipun naudzubillah umpama kita sanad kita Idris bin Marjuki bin umpama dulu ada yang menyembah berhala, jangan putus asa. Allah bersama kita. Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita orang yang dulunya buruk, seburuk-buruknya orang, yaitu Umar bin Khattab. Ketika mendapatkan hidayah dan taufik mendekatkan kepada Rasulullah, beliau bergelar Amiril Mukminin, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat orang salah, jangan langsung nilai kamu tuh salah, paling salah di dunia ini, se-RT paling jelek tuh kamu, se-RW paling jelek nih kamu udah sesat, kamu begini-begini. Nggak boleh. Menentukan pada saat ini apa, kita istighfar kepada Allah, yanzuruna bi ainir rahmah. Ayo kita bareng-bareng mulai pandanglah semua bi ainir rahmah, dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan Amirul Mukminin Abi Habzin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza qala, Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya itu perbuatan itu tergantung niat, Pak. Bapak dari tadi habis sholat isya di masjid, kemudian duduk, Bapak niatin iktikaf di masjid, setiap detik dan jamnya berapa Bapak ada dalam masjid dihitung menjadi niat iktikaf sama Allah. Oleh sebab itu apa? Perbanyak niat. Mau mandi perbanyak niat, mau makan perbanyak niat, tidur sama istri perbanyak niat, ngurusin anak perbanyak niat. Semuanya kita awali dengan niat. Insya Allah Allah Ta'ala pasti akan mencatat daripada niat kita. Amin ya rabbal. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, dikatakan Imam Syafi'i bahwasannya niat itu harus bebarengan sama yang namanya insya. Mudah-mudahan di akhir daripada tahun 2023-2024 Allah Ta'ala menjadikan kita insan yang mulia, insan yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita muhasabah diri bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendengar kita, mengampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan Nabi Khidir Balya bin Malka bin Abdul Abbas. Al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Yang kita tuju adalah Allah. Kita tuju adalah Allah. Ya Allah, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lebih keras lagi Bapak. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami yang hadir di sini ya Allah. Ampunkan istri kami ya Allah.
Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa wilayah kami ya Allah. Ampunkan dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini ya Allah. Mereka lupa kepadamu ya Allah. Mereka khilaf kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa daripada umat kami ya Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunin daripada umat Rasulullah ya Allah. Ampunin dosa daripada agama orang-orang agama Islam ya Allah, yang ada dimanapun berada pada malam hari ini ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, terutama anak perempuan kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah dari perbuatan zina ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa manusia-manusia yang ada di dunia ini ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunin dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami sudah tiada ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Dosa meninggalkan salatnya ya Allah, dosa daripada yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami yang pada saat ini sehat ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, agar kami bisa bertazim, berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami sebagai pemimpin rumah tangga ya Allah. Lalai daripada mendidik istri kami ya Allah. Kami egois ya Allah, ibadah hanya untuk kami. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan istri kami istri yang salehah ya Allah. Ketuk hatinya ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil nanti ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, agar kami bisa menjaga anak-anak kami ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah. Bi barakatus sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin ya rabbal alamin. Bapak, saya lupa tadi sedikit buat petunjuk. Ini di akhir-akhir zaman ini nggak tahu ekonomi naik turun, pekerjaan kita juga nggak tahu. Dapat salam dari ulama, guru-guru saya juga, dan saya juga disuruh menyebarkan zikir ini, amalin, dan saya ngomong begini sudah ngamalin dan sudah membuktikan. Insya Allah rezeki lancar, urusan semua beres. Baca setiap hari 100 kali. Apa yang dibaca? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu pas 99, 100-nya pakai Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi ketika
Misalnya mau waktunya malam hari, silakan habis isya jangan pergi dulu zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, pas 99 mau 100 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Insya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.